Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwastuti dengan NIM 43040200160, mahasiswa program studi Psikologi Islam IAIN Salatiga. Baik, di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai proses penciptaan, pertumbuhan, serta perkembangan manusia. Sebelum memasuki kebahasan, marilah kita pahami terlebih dahulu apa hakikat manusia di dalam Al-Quran. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang disebut dengan fitrah. Dalam Al-Quran ada 3 tingkatan hakikat manusia. Yang pertama adalah basyar, di mana manusia adalah makhluk biologis. Yang kedua adalah al-insan, yaitu manusia adalah khalifah dan pemikul amanah di bumi. Kemudian yang ketiga adalah an-nas, yaitu manusia adalah makhluk sosial. Baik, selanjutnya dalam Quran surat Al-An'am ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamma indahu tsumma antum tamtarun. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal atau kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun, demikian kamu masih meragukannya. Tafsir dari Quran Surat Al-An'am ayat 2 ini, yaitu setelah menjelaskan kekuasaannya, menciptakan langit dan bumi, gelap dan malam, ditegaskan tentang penciptaan manusia dari tanah yang bercampur dengan air. Atau dengan kata lain, setelah menyebut penciptaan alam raya yang besar, kini disebut alam kecil, yakni manusia. Ayat ini meluruskan pandangan itu tentang mengingatkan asal kejadian manusia dari tin, yakni tanah yang bercampur dengan air. Bukan sekedar tanah, karena yang demikian percampuran yang lebih baik dan dengan demikian pula pemilihan dan pemisahannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari tanah dan menciptakan bumi dari tanah pula. Dan karena biasanya sesuatu yang terbuat dari bahan dan kondisi yang sama, maka sama pula keberadaan dan lamanya bertahan. Maka, untuk menunjukkan betapa kuasa Allah ditegaskan dengan menggunakan kata summa, yakni sesudah itu, ditentukan bagi masing-masing makhluk hidup akal ajalnya, yakni kematian atau masa berakhir keberadaan di pentas bumi ini. Dan di samping itu, ada ajal lagi, yaitu ajal untuk kebangkitan setelah kematian. Ayat ini menegaskan bahwa keadaan seluruh manusia dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang menciptakan sejak semula. Bahkan sejak awal kejadian manusia pertama yang diciptakan dari tanah yang bercampur dengan air sampai dengan titik manusia terakhir di pentas bumi. Dia menguasai mereka sejak detik awal dari wujudnya sampai dengan ajalnya, melampaui kehidupan dunia menuju masa yang hanya Allah sendiri yang mengetahui kapan tibanya. Penjelasan mufassir terkait ayat ini yaitu disampaikan dari tafsir Muyassar, yaitu dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian, wahai manusia, dari tanah liat ketika dia menciptakan bapak kalian, Nabi Adam alaihi salam, dari tanah liat pula. Demikian dia memberikan kalian waktu sejenak untuk mencicipi kehidupan dunia, dan dia juga memberikan kalian batas waktu yang hanya diketahui olehnya untuk membangkitkan kalian dari kubur dan hari kiamat. Kemudian, kalian meragukan kemampuannya untuk membangkitkan kalian. Kemudian yang selanjutnya yaitu tafsir yang disampaikan oleh Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadhah di bawah pengawasan Syekh Shalih bin Abdullah bin Humaid.
atau Imam Masjidil Haram. Beliau menyampaikan bahwa hanya Allah lah yang menciptakan kalian. Dia menciptakan Adam dari tanah dan menciptakan manusia yang lain dari Adam. Dan menetapkan bagi setiap manusia untuk waktu tertentu untuk menjalani kehidupan di dunia dengan menentukan ajal yang pasti berupa kematian dan kebangkitan. Allah juga menetapkan ajal yang lainnya, hanya Allah yang mengetahuinya, berupa permulaan hari kiamat dan kehidupan akhirat. Namun kemudian kalian meragukan janji dan ancaman Allah serta kuasanya untuk membangkitkan makhluknya. Kemudian mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia juga dijelaskan pada Quran Surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyinu lakum wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla summa litablughu asyuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lamu min ba'di ilmi syai'a wa daral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij, yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kami lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan, di atasnya hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan atau tumbuhan yang indah. Tafsir dari Quran Surat Al-Hajj ini disampaikan oleh Quraisy Shihab yang berbunyi, wahai manusia, apabila kalian ragu akan kebenaran pembangkitan kami terhadap kalian dari kematian, maka sebetulnya dalam proses penciptaan kalian terdapat bukti tentang kekuasaan kami untuk melakukan hal itu. Kami mula-mula telah menciptakan usul-usul kalian dari tanah. Lalu dari tanah itu, kami menciptakan air mani yang pada gilirannya kami ubah menjadi segumpal darah yang padat. Kemudian segumpal darah padat itu kami jadikan sepotong daging yang ada kalanya berbentuk manusia atau tidak, untuk menerangkan kekuasaan kami dalam menciptakan sesuatu yang secara berangsur-angsur. Setelah itu ada kalanya kami membuat kandungan itu gugur menurut kehendak kami, ataupun melekatkannya di dalam rahim hingga kandungan itu menjadi sempurna, hingga kami mengeluarkan kalian dari perut ibu dalam bentuk bayi. Kalian yang masih bayi itu kemudian kami pelihara hingga sempurna kekuatan fisik dan akal pikirannya. Setelah itu, di antara kalian yang dimatikan oleh Allah, ada yang dipanjangkan umurnya hingga usia lanjut dan pikun yang tidak mempunyai daya untuk mengetahui sesuatu lagi. Barang siapa yang mula-mula menciptakan kalian dengan cara seperti itu, tidak akan ada yang dapat membuatnya, tidak mampu untuk mengembalikan kalian lagi. Selain bukti itu, ada bukti lain yang menjadikan kekuasaan Allah untuk membangkitkan, yaitu bahwa bumi yang kalian dapati kering kerontang itu apabila kami turunkan hujan akan memperlihatkan tanda kehidupan, bergerak, mengembang, permukaannya hingga meninggi akibat air dan udara yang menyela-nyelanya, dan akhirnya memunculkan berbagai jenis tumbuhan yang indah, memukau dan membuat senang siapa saja yang melihatnya.
Kemudian penjelasan mufasir mengenai ayat ini berasal dari tafsir Al-Mukhtasyar atau Markas Tafsir Riyadhah di bawah pengawasan Syekh Sholih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram menyampaikan, Allah menyampaikan kepada seluruh hamba tentang ayat-ayat kauniyah. Jika kalian melakukan kekuasaan kami untuk menghidupkan kalian kembali setelah kematian kalian, maka lihatlah awal mula penciptaan kalian agar keraguan itu hilang. Kami telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian kami menciptakan keturunannya dari air mani yang dipancarkan laki-laki ke rahim perempuan. Kemudian dengan kekuasaan Allah, air mani itu berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging yang mirip dengan daging yang terdapat bekas gigitannya. Terkadang penciptaan ini sampai pada tahap yang sempurna dan terkadang tidak sempurna. Hal ini agar kami menjelaskan bahwa kebesaran Allah itu pasti dan kami menjadikan janin yang sempurna penciptaannya tetap di dalam rahim hingga datang masa kelahiran. Kemudian kami mengeluarkan janin ini sebagai bayi yang lemah badan dan panca indera yang secara berkala meningkat kekuatannya. Dan sebagian kalian meninggal pada masa muda, dan sebagian lain diberi umur panjang hingga lanjut usia sampai orang ini tidak mengetahui sama sekali apa yang dahulu dia ketahui. Dan hal lain yang menjadi bukti kebenaran hari kebangkitan adalah tanah yang tandus. Jika kami turunkan kepadanya hujan, maka tanah ini akan mulai ada kehidupan yang bergerak dan mulai menumbuhkan berbagai jenis tanaman yang memberikan rasa bahagia bagi orang yang melihatnya karena kecantikannya dan keindahannya. Kemudian penjelasan lain mengenai proses penciptaan, perkembangan, dan pertumbuhan manusia juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfatan 'alaikatan faqalaqnal 'alaikatan mudghatan faqalaqnal mudghatan 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalaqnal akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami jadikan bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Penjelasan mengenai Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-13 ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana Allah berfirman seraya memberitahu mengenai permulaan penciptaan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, yaitu Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Mujahid mengatakan bahwa min sulatin berarti dari mani anak cucu Adam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari satu genggaman tanah yang digenggamnya dari seluruh permukaan bumi. Kemudian anak-anak Adam datang sesuai dengan kadar warna tanah. Di antara mereka ada yang berwarna merah, putih, hitam, dan di antara hal tersebut juga ada yang jahat dan baik serta di antara keduanya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut bersifat hasan. Kemudian
Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa ja'alna nutfatan 'alaikatan," yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, artinya kemudian dijadikan nutfah, yaitu air yang memancar yang keluar dari tulang rusuk yang berada di tulang punggung laki-laki dan tulang dada wanita yang berada di antara tulang selangkang dan pusar, sehingga menjadi segumpal darah merah yang memanjang. Ikrimah mengatakan yaitu darah. Kemudian tafsir yang menjelaskan mengenai ayat tersebut juga disampaikan oleh Ahmad Mustafa Al-Marigi. Dalam tafsir Al-Maragi, ia menyatakan bahwa jika diperhatikan tanah kemudian menguraikan zatnya, maka akan didapatkan mengandung unsur yang sama dengan unsur yang ada dalam tubuh, yakni oksigen, hidrogen, karbon, gas, belerang, fosfor, kalsium, sodium, klor, besi, tembaga, dan lain sebagainya. Tidak ada yang dapat lebih membuktikan bahwa ungkapan Al-Quran itu bersifat majazi daripada kenyataan bahwa tubuh manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan setelah mati berubah menjadi debu atau tanah dengan membawa unsur yang sama. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, yang mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan dari awalnya nutfah yang melekat di rahim yang kokoh menjadi zigot dan berkembang serta lahir menjadi bayi yang akan berangsur menjadi anak-anak, dewasa, bahkan lansia. Ayat tersebut juga mengungkap atas segala kuasa Allah. Ayat tersebut juga memberi penjelasan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Semoga penjelasan mengenai proses penciptaan, perkembangan, dan pertumbuhan manusia dapat memberi wawasan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah. Pentingnya sebuah proses, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, walau lama kita memang harus menikmati proses yang